2, 3. Siap, Brad. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya di pembelajaran sejarah Indonesia. Kemarin kita sudah mengkaji ya bagaimana kolonialisme Belanda gitu ya melakukan sebuah perlawanan dari bangsa Indonesia gitu ya. Kemarin ada perang-perang ya secara kedaerahan ya, dengan dipimpin oleh figur-figur gitu ya, seperti siapa saja. Kalau di Aceh ada apa? Umar. Sultan Aceh. Muhammad Daud Syah. Mahmud. Ada juga perang Batak. Kalau perang Batak di mana? Siapa pemimpinnya? Belanda. Yang perang Barat. Kalau pimpinan dari Batak, pimpinan Singa. Ya, gitu ya. Itu tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan ya. Termasuk kalian sudah mengetahui bagaimana latar belakang gitu ya, proses daripada peperangan itu sampai akhir daripada peperangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ya, melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah sekarang kita akan masuk kepada awal abad 21 gitu ya, tentang munculnya pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Nah di sini ada sebuah perubahan yang signifikan ya, yang dulunya itu sifat karakternya adalah figuritas, lalu kemudian sifatnya itu bersifat kedaerahan ya, peperangannya itu bersifat fisikly, menggunakan perang fisik gitu ya. Tapi pada awal abad 20 gitu ya, ternyata itu berbeda gitu ya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa berbeda? Karena tidak hanya dari dalam, Pak. Karena tidak hanya dari dalam. Ada kebijakan dari Belanda gitu ya, yang mempengaruhi daripada bangsa Indonesia. Kebijakan apa? Politik etis. Betul ya, politik etis. Ada yang masih ingat apa isi daripada kebijakan politik etis? Ada 3. Ya, silakan. Itu, Pak. Irigasi, edukasi, transmigrasi. Nah, ada irigasi, ada Edukasi dan transmigrasi. Nah, cuma yang menjadi paling penting gitu ya untuk bahasa Indonesia itu ada satu ya, yang nantinya mempengaruhi rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan ya. Jadi yang akan kemudian menyatukan rasa bersama ya, bersatu gitu ya, bahwa kita ini adalah satu kesatuan dalam negara Indonesia nantinya ya. Nah, kenapa ini bisa muncul? Karena pendidikan ya, daripada salah satu kebijakan politik Etis. Nah kemarin Bapak memberi tugas ya pada kalian gitu ya, mencoba untuk menganalisis gitu ya, tiga ranah gitu ya, yang itu menimbulkan untuk munculnya rasa nasionalisme dan kebangsaan daripada bangsa Indonesia gitu ya. Itu ada 3. Yang pertama kemarin Bapak amanahkan ya mengenai faktor eksternal di dunia gitu ya, atau fenomena-fenomena di dunia itu yang meningkatkan nasionalisme dan kebangsaan. Nah, Bapak amanahkan kemarin itu kepada Ai, Ayu, Gina, Hayatun, Hemi dan Ina ya. Nah, jadi setelah kalian membaca gitu ya, kemarin masing-masing individu kalian nanti berdiskusi antara sesama kajiannya, yaitu mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi atau meningkatkan nasionalisme dan kebangsaan bangsa Indonesia. Nah, itu lalu kelompok kedua gitu ya, pada ranah yang lain itu mengenai salah satu yang tadi pendidikan, salah satu kebijakan politik itu adalah pendidikan. Kenapa juga pendidikan ini mempengaruhi
nasionalisme dan rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Kenapa gitu ya? Nah ini juga harus didiskusikan gitu ya, supaya nanti jawaban-jawaban kalian itu lebih matang lagi gitu ya, lebih dalam gitu ya, dan kalian bisa menganalisis secara tajam. Nah lalu yang terakhir, Bapak juga mengamanahkan kepada Raisa, Salma, Sarah, Siti, Syarifah, dan Tipa untuk mengkaji tentang apa kemarin? Ya, pers ya. Nah pers ini ya, ini juga mempengaruhi tentunya ya tentang nasionalisme dan kebangsaan yang ada di Indonesia. Nah sekarang silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing dulu Kelompok 1. untuk mendiskusikan pada wilayahnya masing-masing ya, supaya mendapatkan jawaban yang lebih tajam ya mengenai kajian kalian. Silakan. Kelompok 2. Langsung ya. Faktor eksternal yang membuat nasionalisme itu kan ada berapa ya? Ini sudah gitu kan? Ada yang kan Tapi di sini kan ada apa sih pembentukan tokoh muda yang dilakukan ada kebijakan apa sih pokoknya mah terus jadi si pendidikannya teh datang dari luarnya teh dari Belanda juga. jadi mengumpulkan kecil Bumi Putra Indonesia itu buat sadar bahwa emang penting pendidikan cuma buat dari mereka Terus dari apa sih jadi di pendidikannya tuh banyak perubahan apa sih misalkan si anaknya teh jadi beda gitu apa sih di sini nih ada sama orang tua apa sih pemikiran dia sama orang tuanya teh jadi beda soalnya anaknya mah sekolah orang tuanya mah enggak gitu. terus kan itu juga pendidikan harus jadi korban yang pemikiran ini bebas sadar segala Jadi menyampaikan kenapa pers mempengaruhi rasa nasionalisme. Soalnya kalau di pers itu kalau misalnya zaman dulu banyaknya ya tentang motivasi ke bangsa Indonesia supaya mereka bisa maju gitu. Kayak contohnya di Pertama ada di kan pertama mah persnya bukan dari Indonesia, dari yang Indo sama Tionghoa itulah. Terus lama-lama karena apa sih kayak penduduk Indonesia teh jadi ada lama-lama kan jadi jurnalis, bagian media cetak gitu yang lama-lama diangkat jadi redaksi. Nah dari situ mereka teh bikin media cetak sendiri yang itu teh punya penduduk Indonesia. jadi tadinya kayak karyawan lah Iya, sekarang bikin perusahaan sendiri iya yang tapi maksudnya teh apa hubungannya dengan apa sih dibentuk Indonesia kan maksudnya itu bentuk apa jadi apakah ada kaitannya sama bangsa sama Asia jadi dibentuk Indonesia seperti itu jadi apa ya ini kan kalau terpelajar kayak gitu apa sih kalau ada informasinya oh iya gitu nah jadi apa ya bisa jadi gitu sebenarnya mendapatkan informasinya gitu kalau belajar itu sebenarnya jadi karena dengan adanya
negara Asia yang sudah merdeka, ya bangsa Indonesia jadi semangat ya, jadi semangat apa sih? Kan kalau Asia yang bisa dibilang sama-sama satu kawasan gitu lah maksudnya. Tadi pengaruhnya, terus kita tuh Indonesia tuh bergerak gitu, jadi pergerakan itu melalui gerak Dengan dari mengingatkan suatu apa sih bentuk nyata. ya apa jadi kita tuh cuma orang-orang yang kritis gitu ya, yang pengen maju. Nah ini tentang adanya suatu negara ini ya jadi semangat tulisannya, jadi media cetaknya teh sebenarnya yang ngebangun kita teh tulisan dalamnya gitu isinya. Kalau ini aku bingung, orang-orang pertama kalau ada itu ada orang Indonesia, tapi kenapa ini orang Indo teh yang pada di blaster setengah di blaster. Kalau bisa ada satu kejadian jadi jangan sih Yang ini gini yang bahasa itu apa? Yang dari ada Melayu, Bahasa Milan ya. jadi mau jalan kita masuk ke proses menggunakan bahasa itu gitu. Enggak sih, ini mah kayak lebih ngasih tahu informasi kalau misalnya di Batavia teh muncul ini majalah ini media cetak nah Itu mempermudah ya. jadi di surat-surat kabar teh isinya teh berita-berita propaganda ide-ide radikal kritis, terus teh ada saran-saran dari orang yang emang maksudnya penting gitu di Indonesia. Jadi setiap orang yang baca media cetak teh yang kebangun Orang lagi. iya emang Berpendapat, silakan berpendapat ya ada pendapat di kelompok masing-masing ya yang pasti isinya berpendapat berita silakan. berita gitu. Jadi Untuk semuanya aktif. itu muatnya tuh di pes. Motivasi Hawe korek. Untuk kajian di masing-masingnya Bapak kasih waktu 10 menit lagi silakan. Jadi dimaksimalkan untuk kajian di internal masing-masing bahasanya itu 10 menit lagi. Dari pelajaran di sini teh banyak mempengaruhi perubahan-perubahan terhadap bahasa Indonesia. Salah satunya perubahan dalam pendidikan. Apa sih di dunia pendidikan? Adanya pendidikan yang barat apa sih? ya jadi adanya pendidikan dari politik etis membawa pengaruh pada pendidikan Indonesia. Pendidikannya sih Jadi kayak pengen gitu dah. Jadi suatu organisasinya. jadi serahkan ini dari mana-mana jadi Iya, intinya mah kayak awalnya kenapa ada. oh jadi pulang Tapi kalau misalkan itu paling dicari pas menjelaskan contohnya isi yang motivasi teh apa? Yang mana? Contohnya ya itu pertama yang dari kemenangan Jepang. Terus ini nih ada buat dagangan, buat apa sih orang-orang kecil teh? Iya. Kritikan. Iya. nah ini nih yang seandainya saya menjadi seorang Belanda Juga sih dia tulisannya pasaran kayak di
Ini teh ngumpulin masyarakat. Coba dong minum stabilo. Jadi Pemerintah ya teh. tapi ini penting nggak? Ini maksudnya apa sih? Tuh, pokoknya sih tentang iya melawan sistem pemerintahan kolonial. Terus tentang buat perempuan supaya mereka tetap maju. Saling bantu ya antar kelompoknya supaya dapat jawaban yang tajam, mendalam. Majalah tapi pakai bahasa Batak kan? Oh, jadi organisasi itu dibuka, tapi di situ juga banyak yang Iya. koran. Kan kalau mau bikin koran tuh pasti ada wartawan yang meliput info. Nah ini tuh ada wartawan dari Tapanuli. Nah jadi ya teh bikin koran pakai bahasa Batak. Sudah baru tapi sebenarnya kalau dibandingin sama orang bule apa orang Korea ini udah jauh kamu kan iso aku aja sebenarnya jauh ini kan Korea aja Ya, 5 menit lagi ya waktunya. Ya. Bumi Putra itu nama organisasinya, nama perusahaannya bisa kabarnya kayak ini gitu kabarnya. Iya, kayak majalah Bobo misalnya. Memang kabarnya utusan Malayu. Itu teh, jadi dari media cetak itu teh uangnya dipakai. Ya, jadi orang-orang pribumi yang sudah ini ya sudah melek terhadap pers ya, jadi mencoba untuk bagaimana sih melakukan propaganda gitu ya, menuntut bahwa pemerintah kolonial Belanda itu harus membebaskan diri gitu ya, supaya negara kita ini percepat gitu ya kemerdekaannya. Nah, propaganda itu memang fungsinya untuk mempercepat daripada kemerdekaan Indonesia. Maka kan ini fokus ya, jadi menuntut untuk supaya cepat merdeka gitu ya orang-orang Indonesia ini. Dengan pers ini rakyat memahami gitu ya bahwa dengan adanya media ya, ini akan memperkenalkan kepada orang lain ya, kepada rakyat Indonesia yang lain ya, bahwa kita ini memiliki hak gitu ya untuk merdeka, dan dibangunlah wacana-wacana tersebut ya, supaya itu lebih meningkatkan kesadaran nasionalisme ya, kebangsaan terhadap Indonesia. Ini kenapa? Ini tujuannya melakukan propaganda kayak Panitia menitipkan dari panitia yang membuat pers mengumpulkan uang gitu ya. kenapa kamu Oh iya kok, maaf. Nah yang untuk itu gitu ya, mungkin ini album ini sendiri kan. pinggir dijahit. Untuk itu Bumi Putra. Oh iya, ini salah. Jadi kemerdekaan Indonesia. Iya, berarti di salah di bukunya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, senang. Ini di halaman yang mana? Ya, maksudnya isinya tentang itu supaya kita teh ada ini nih. Aku baca. Indonesia juga maju gitu, soalnya kan kalau pendidikan Indonesia Ya, maju, waktunya selesai ya. saya bakal merdeka. Mohon perhatian dulu semuanya. Mohon perhatian gitu ya. Jadi kalian tentunya di masing-masing sudah mendapatkan kesepakatan. Sudah? Oke, sudah belum dapat kesepakatan untuk mempertajam daripada jawabannya ya. Tadi kelompok ini sudah beres. Ini juga sudah gitu ya.
Nah, sekarang Bapak akan memecah kembali kelompok yang terdiri dari semua bahasan itu ada. Jadi terdiri dari 3 orang. Yang tadi yang kelompok 1 gitu ya, itu berkelompok dengan temannya di kelompok 2 dengan kelompok 3 gitu ya. Nah, Bapak di sini sudah membuat nama-nama kelompoknya gitu ya. Nah, kelompok Ai, JJ, Raisa ya. Silakan duduk sebelah sini. Sekarang. Ai, JJ, Raisa. Lalu Ayu, Jihad sama Salma. Ya, ini sebelah sini. Nah, nanti setiap orang itu mempresentasikan kepada teman-temannya. Ayu, Jihad, Salma sebelah sini. Sebelah sini. Presentasi masing-masing, paham ya? Nah, masing-masing. Oke, sebelah sini biar teman-temannya. Nah, lalu kelompok 3, Gina, Mutia, Sarah. Silakan kelompok. Gina, Mutia, Sarah. Sebelah sini. Dimulai langsung. Dimulai ya. Bapak, ini sesuai kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Bebas lah ya. Nah, siapa dulu? Lalu kelompok 4, Hayatul, Safa, Siti sebelah sini. Sebelah sini. Yang lain turun deh. Menerapkan kebijakan politik etis di Indonesia. Nah, dari kebijakan politik etis ini mempengaruhi politik etis juga banyak mempengaruhi terhadap perubahan Indonesia. Salah satu perubahannya pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini jadi si pendidikan Indonesia bukan dari dalam doang, jadi ada dari luarnya. Nah, terus dari Dan terakhir kelompok masyarakat yang udah silakan presentasi ya. Tadi hasil diskusinya dengan kelompok besar. Di kelompok kecil ini kalian mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. terus menanyakan pembelajaran